Halo semuanya, saya Yoga dan kamu sedang mendengarkan podcast Bukan Main, Books for Your Mind. Halo Mbak Feby. Halo Yoga. Halo Mbak Feby, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yoga gimana? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu lagi ya Mbak Feby ya. Terakhir kita ketemu 2019. 2018. Oh iya lupa. Di Bandung. 2018 di Bandung waktu itu lagi ada pameran. Ya, tafsir rupa dan gerak. Bukan Perawan Maria. Oke, itu salah satu pengalaman. Kebetulan waktu itu saya kenal sama project manajernya waktu itu. Ya, terus Anasta Eka waktu itu dia nyari buat yang jaga pamerannya. Karena itu berapa hari ya? 3 atau 5 hari gitu kalau nggak salah. Semingguan ya. Terus karena saya kebetulan udah baca Bukan Perawan Maria setahun sebelumnya dan sangat terkesan. Terus langsung aja daftar gitu dan akhirnya diajakin lah sama Eka, terus itu jadi seminggu yang menyenangkan sekali sih. Alhamdulillah ya. Sempat bikin event seperti itu. Itu menarik banget. Ketika sekarang pandemi sekarang susah bikin ya. event mau offline. apa-apa susah ya ampun. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah mulai cukup lah ya, kita bisa mensiasati kondisi, kita bisa ketemu lagi dan akhirnya kita bisa bikin deh ini podcast. Ngobrol-ngobrol langsung ya Mbak Feby. Sip. Makasih loh udah diundang ke dengan podcast senang hati. Bukan Main. Kita yang senang banget kedatangan Mbak Feby. Oke Mbak Feby, boleh ceritain dulu nggak kegiatannya sekarang apa? Apakah mungkin lagi menyiapkan buku ketiga nih dari triloginya? Tahu aja. Yoga tahu aja betul, memang lagi proses menyiapkan buku ketiga yang belum bisa dibocorkan. Siapa ya tokoh yang akan jadi judulnya? Oh gitu, padahal itu aku mau nanya itu. Iya, itu masih dirahasiakan. Tapi itu kayaknya Mbak Feby pasti udah sering dapat pertanyaan itu ya. Makanya udah nyiapin nih dari awal, udah bilang gak akan dibocorin gitu. Iya, ininya pamali kalau kata orang tua. Iya. Jangan ya. Lagi proses juga untuk menyiapkan itu, dan sebetulnya kan untuk buku ketiga ini kan aku dapat grant dari salah satu lembaga di Jerman. Dan tadinya tuh memang mau riset ke Berlin gitu salah satunya ya, karena memang ingin sebetulnya mengangkat juga cerita Muslim di dalam kelompok di dalam negara yang sekuler gitu ya. Kalau misalnya buku pertama dan buku kedua itu kan Muslim sebagai mayoritas, tapi bagaimana interaksinya dengan kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Jadi ini Muslim yang minoritas tapi berada di lingkungan negara yang sekuler gitu, tapi kemudian ada kelompok yang minoritasnya lagi di dalam yang minoritas gitu, kira-kira seperti itu. Nah tapi kan kondisinya masih seperti ini nih, jadi saya masih menimbang juga kapan ya sebaiknya berangkat gitu. Mudah-mudahan bisa segera ya Mbak Feby ya. Ya doain ya, insya Allah. Kita doain semua lah. Soalnya saya yakin gak cuma saya aja gitu ya, teman-teman saya juga banyak yang pembacanya Mbak Feby, dan kita sering gibahin lah si Maria terus bukunya yang kedua gitu, kita juga suka diskusi gitu, dan pastinya udah nungguin nih buku ketiganya bakal kayak gimana. Jadi mudah-mudahan prosesnya lancar semua sampai nanti bisa segera terbit. Oke, nah seperti yang tadi saya sempat bilang ya, kalau ngomongin Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad, kita pasti nggak bisa lepasin dari relaksasi beragama. Saya ingat waktu itu pas saya beli si Bukan Perawan Maria yang warnanya pink itu, saya suka. Terima kasih sudah bikin varian warna pink. Terus itu Mbak Feby kan tulis kan di dalamnya tuh kayak ucapannya itu happy laughing dan relax is just religion gitu. Nah itu menurut saya menarik banget gitu ya. Aduh ini belum baca isinya, baru baca ucapannya aja udah menarik gitu. Kenapa? Karena bukunya ngomongin soal agama, sesuatu yang di sini sangat serius ya, kita kayak nggak bisa nih bercandain agama gitu, nggak bisa banget lah di Indonesia. Tapi Mbak Feby nulis sesuatu tentang agama dan ajakannya itu adalah untuk tertawa gitu dan untuk relax, it's just religion gitu, kayak wadaw ini Mbak Feby berani amat gitu. Iya. Bisa diceritain gak tuh Mbak? Sebetulnya kalau dibilang agama itu selalu menjadi sesuatu yang sangat serius di Indonesia, itu nggak sepenuhnya benar, karena bahkan kita pernah punya Presiden Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur, yang memang sering sekali bercanda tentang agama sebetulnya gitu. Jadi dalam tradisi baik Islam di Indonesia maupun tradisi Islamnya sendiri itu bercanda itu sebetulnya bukan sesuatu yang tabu gitu loh. Kita tahu tokoh seperti Abu Nawas misalnya. Jadi kalau misalnya dibilang agama tuh selalu menjadi sesuatu yang serius, itu nggak sepenuhnya benar sebetulnya. Saya nggak tahu sejak kapan menjadi sangat serius seperti itu. Selalu, tapi belakangan ini gitu kali ya. Ya kita bisa diskusi lebih lanjut soal itu ya. Tapi sebetulnya enggak gitu. Sebetulnya
Dan sekarang juga masih ada ya NU garis lucu misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya saya cuma mau bilang saya nggak sendirian dalam hal itu, dan saya mau berada di barisan di mana kita bisa loh ngomongin agama melalui seni, kita bisa membicarakan agama melalui humor gitu ya, dan nggak selalu agama itu harus kering gitu ya, harus selalu tarik otot gitu kayaknya. Oke, jadi emang dari situ ya ngajakin orang buat ya udahlah chill aja gitu, kita bisa kok ngobrolin agama tapi dengan happy gitu, nggak mesti yang aduh pusing banget gitu, nggak usah seperti itu. Tapi aku penasaran, soalnya pas aku baca si Bukan Perawan Maria tuh, kalau bisa diibaratin gitu ya, aku membaca cerita-ceritanya tuh kayak ini Mbak Feby, kayak pecah visual gitu loh, kayak ada visual yang pecah gitu, kayak sesuatu yang udah dipendam gitu. Aku juga punya keresahan-keresahan yang sama gitu ya misalnya, tapi kayak bingung aku bisa mengungkapkannya seperti apa gitu. Sedangkan kayak aku merasa ya itu tadi kayak ada semacam ketakutan untuk mengungkapkan sesuatu yang gak sesuai nih sama apa yang menurut orang lain udah biasa misalnya, atau udah dianggap sebagai norma gitu. Nah kalau Mbak Feby itu apakah memang mengalami itu juga gak sih, ada keresahan-keresahan itu juga gak sih, sehingga akhirnya Mbak Feby bikin cerita-cerita di Bukan Perawan Maria itu? Iya betul, jadi sebetulnya baik Bukan Perawan Maria maupun Memburu Muhammad itu kan berangkatnya dari pertanyaan-pertanyaan aku gitu ya, pengamatan, pengalaman, kegelisahan gitu ya, yang sebetulnya sudah aku alami sejak jauh gitu ya, jauh sebelum saat ini gitu. Jadi dari sebetulnya ya kalau misalnya ribut-ribut misalnya boleh nggak mengucapkan Selamat Natal, itu tuh udah dari aku sejak kecil pun itu percakapan itu sudah ada. Tapi dan kan masih ada ya sampai sekarang masih ada. Sampai Natal kemarin itu masih ada khutbah seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya itu sebuah percakapan yang sudah ada gitu. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang sebetulnya nanti kalau antara yang percaya, kita kan sebagai orang yang muslim gitu ya, percaya ada surga dan neraka gitu ya. Betulkah yang bisa masuk surga hanyalah muslim aja gitu. Itu tuh pertanyaan aku dari kecil juga gitu. Dan aku diajarinnya seperti itu gitu kan. Tapi kayak apa iya ya, kok Allah itu apa iya katanya maha adil. Betulkah kalau misalnya orang sebaik apapun tapi begitu dia bukan muslim dia akan dimasukkan neraka? Padahal kita tahu misalnya orang ada yang labelnya muslim gitu tapi tidak lebih baik gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian buat aku sih sudah mengkristalisasi ya. Artinya pada satu titik kemudian aku memutuskan untuk menjadikan Islam gitu ya, Islam di Indonesia, tradisi yang aku hidupi dari sejak kecil sampai sekarang gitu, menjadi semacam sumber kreatif gitu ya. Jadi karena kan aku tuh lahir dan besar di Jakarta, dan kita tahu kalau di Jakarta orang Betawi bukan gitu ya, orang Sunda. Ya bapak saya Sunda sih, tapi saya nggak punya tradisi yang sangat dekat, sangat lekat juga dengan itu misalnya. Jadi misalnya saya itu sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta tidak punya semacam akar gitu ya. Kalau kita sebut akar ya. Jadi akhirnya setelah saya melakukan ya semacam refleksi ya, perjalanan ke dalam diri mencari akar itu apa sih gitu ya. Akhirnya saya mesti menerima dan juga mengembrace ya, artinya merangkul saja bahwa akar saya itu adalah Islam gitu ya. Dan kalau kita ngomong Islam di sini ya Islam, tentu saja Islam Indonesia, karena kan kita tahu praktik penerapan Islam di beda budaya akan menjadi beda konteks lagi gitu ya. Kita bicara tentang Islam di Indonesia tentu saja tidak sama dengan Islam di Afghanistan misalnya begitu, atau di Timur Tengah gitu kan, pasti per negara, di Mesir juga beda lagi gitu. Jadi akhirnya ya itu saya dalam proses kreatif juga gitu ya, saya menemukan bahwa oh ya akar saya ini Islam gitu kan. Itu sesuatu yang tidak bisa saya lepaskan dari proses perjalanan saya sampai hari ini gitu. Jadi ya udah saya menjadikan itu sebagai kreatif muse ya, sumber kreatif, dan itulah kenapa Islamisme Magis lahir gitu loh. Karena cerita-cerita itu sebetulnya semuanya lahir berakar pada tradisi Islam.
Oke, nah terus ini juga mau nggak mau ya saya sebagai pembaca kan kita biasa kayak mencari kesamaan gitu ya biasanya gitu ya dengan apa yang kita baca. Nah terus ketika membaca cerita-cerita Islamisme magis ini, saya mau nggak mau jadi berefleksi juga bagaimana pengalaman saya sebagai Muslim di Indonesia gitu. Nah terus saya tuh ya misalnya inget lah kayak hal-hal kecil kalau misalnya dulu ceramah tuh kan banyak kalau nggak di TV di radio ya kalau pagi-pagi. Nah dulu itu waktu saya masih sekolah saya kayak jarang menemukan ceramah pagi di radio yang cocok sama saya gitu karena biasanya polanya tuh kayak cepet banget gitu loh Mbak. Jadi kalau tadi Mbak Feby sempat bilang membicarakan agama dengan kering tuh mungkin kayak gitu kalau di pengalaman saya. Jadi formatnya tuh selalu ada orang kirim SMS tanya dibacain terus langsung dijawab boleh atau enggak, halal atau haram gitu. Nah sedangkan saya merasa kayak kok gitu banget ya gitu. Padahal saya tahu misalnya bukannya biasanya di agama tuh suka ada juga ya perbedaan pendapat, misalnya ulama ini bilangnya ini, ulama itu bilangnya itu gitu. Nah saya tuh lebih penasarannya tuh begitu gitu sehingga saya bisa nanti menentukan oh saya mau ngikut ulama yang mana gitu. Nah itu tuh jarang sekali walaupun akhirnya saya nemu tuh di salah satu radio ada yang begitu. Jadi biasanya dia cuma satu subuh tuh mungkin cuma jawab 3 pertanyaan gitu, tapi satu pertanyaan tuh dielaborasi panjang banget. Jadi dia bisa ceritain pendapat dari ini gimana, pendapat dari itu gimana gitu. Terus dia selalu bilang silahkan memilih mana yang menurut Anda cocok gitu sama kepercayaan Anda. Menarik gitu. banget. Itu menarik banget dan saya bersyukur banget sih waktu itu bisa nemu channel itu gitu. Nah itu tuh apa ya bikin saya selama ini ngerasa kalau di kita tuh orang-orang ketika tanya sesuatu tentang agama pengennya tuh yang apa yang kayak doktrin gitu loh. Jadi selalu jawabannya tuh harus selalu ada harus dan serba saklek. pasti ya. Iya, semuanya harus serba pasti. Nah, sedangkan kalau misalnya kita baca cerita-cerita yang ada di Memburu Muhammad maupun Bukan Perawan Maria, itu kan Mbak Feby justru bermain-main dengan semua yang kita anggap pasti itu. Kayak misalnya cerita yang tentang orang di alam kubur itu loh. Terus yang tiba-tiba pertanyaan dikasih, malaikat. terus ditanya orang-orang kan selama ini kita kalau ngaji gitu ya yang perlu dihafal tuh man robuka gitu-gitu. Terus ternyata tahu-tahu malaikatnya nanyanya pakai bahasa lokal sih orangnya gitu-gitu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan yang justru nggak di-expect sama sekali nih sama si rohnya itu gitu. Atau misalnya bahkan di cerpen pertama aja yang waktu itu langsung memincut hati saya gitu ya sebagai calon pembeli si baby ingin masuk Islam gitu. Itu kan Mbak Feby di situ jelas banget gitu ngajak kita untuk berpikir ini kalau ada kasus begini kamu bakal bagaimana nih sikapnya gitu. Nah kenapa sih Mbak Feby di cerita-cerita yang Islamisme magis ini memang bukannya misalnya nih Mbak Feby nggak setuju sama sesuatu terus ya udah Mbak Feby menceritakan sesuatu yang kontra dengan itu misalnya. Tapi Mbak Feby memilih untuk bersikap kritis aja, mempertanyakan aja, mengasih skenario yang bikin orang emang mikir gitu. Nah, kenapa Mbak Feby di Islamisme magis ini posisinya seperti itu, Mbak? Iya, karena memang kalau dari aku sendiri itulah tujuannya ya. Artinya tujuannya adalah belajar. Ini bukan aku ngomong kepada orang lain ya, tapi kepada diriku sendiri juga bahwa kita tuh nggak pernah tahu loh sebetulnya apa sih kebenaran sejati itu. Kita nggak pernah tahu loh, ya kan? Nggak ada satupun di antara kita yang pernah actually bertemu Tuhan, selfie bersama, lalu balik kembali ke dunia. Gak ada sebetulnya gitu. Jadi selama memang kita tidak pernah bisa memastikan apa itu kebenaran sejati, yang paling menurutku ya, yang paling basic yang bisa dilakukan adalah menjadi rendah hati aja. Itu ya. Jadi, good point. Jadi Bukan Perawan Maria maupun Memburu Muhammad itu adalah buku tentang pertanyaan. I see. Jadi buku ini tidak memberikan jawaban. Saya demotivator. Kalau motivator kan biasanya penuh dengan jawaban ya. Semua ada rumusnya. Gitu. Semua serba pasti gitu ya. Kalau saya selalu penuh dengan pertanyaan. Karena buat saya pertanyaan itu seringkali jauh lebih penting daripada jawaban. Dan pertanyaan itu bukan selalu untuk dijawab gitu ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu setidaknya pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu membantu kita untuk menjadi lebih rendah hati itu tadi. Gitu. Karena sampai kapanpun kita belajar akan selalu ada hal yang lepas yang kita tidak tahu, yang kita tidak pahami, ya kan? Di semua scientist gitu ya, itu punya kerendah hatian itu. Kerendah hatian seorang ilmuwan itu adalah bahwa dia bisa jadi salah, bahwa apa yang kita upayakan hari ini bisa jadi besok kita berubah pikiran, besok kita
sudah 1 hari lebih bijaksana lagi gitu, sehingga kita bisa mengkoreksi apa yang kesalahan yang hari ini gitu kan. Jadi itu kenapa selalu berangkat dari pertanyaan gitu ya. Premis-premis cerita di kedua buku ini selalu berangkat dari pertanyaan, dan juga yang tadi ya, sesuatu yang secara umum katakanlah dianggap ini sudah sangat pasti, tapi kalau misalnya kita gugat, kita pertanyakan lagi, kita push the limit sedikit gitu ya, push the limit of our imagination ya, misalnya seperti yang tadi Yoga sebut tentang baby gitu ya. Orang selalu sangat jijik ya kepada Muslim secara umum, sangat jijik kepada makhluk bernama babi gitu ya. Dan memang ya udah gitu, kita di Al-Quran ada haram dan sebagainya gitu, tapi ya itu kan sebenarnya gini, haram kan untuk memakan ya gitu, tapi babinya sendiri apa ya, jadi di hate banget gitu ya. Misalnya seperti itu gitu. Dan kalau memang benar Islam adalah rahmat bagi sekalian alam, apakah babi adalah pengecualian? Apakah dia tidak bagian dari yang patut mendapatkan keibaan kita gitu ya, kasih sayang kita juga gitu. Dan sebetulnya cerita ini kalau mau dibaca sebagai fabel saja gitu ya, dibaca di level ya sudah benar-benar kita bayangkan ada babi yang punya permintaan terakhir, boleh saja dibaca seperti itu, tapi bisa juga misalnya mau dibaca dalam pembacaan yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau buat saya, tapi ini bukan berarti kalau saya yang ngomong harus dibaca seperti itu ya gitu. Karena saya bebasin aja mau dibaca seperti apa. Tapi misalnya buat saya salah satu cara untuk membaca cerita itu misalnya adalah babi sebagai metafora gitu ya. Babi sebagai perumpamaan dari sesuatu yang secara umum dibenci gitu. Tapi ketika kita membenci sesuatu, apakah kita bisa boleh nggak kita menjadi tidak adil kepada sesuatu yang kita benci? Misalnya babi juga bisa jadi menjadi suatu perumpamaan dari katakanlah kalau dalam Islam mayoritas di Indonesia itu kan Sunni gitu ya. Ada kelompok misalnya yang sekarang sangat dimusuhi itu misalnya kelompok Ahmadiyah atau sekarang bahkan Syiah gitu ya. Padahal Syiah itu bahkan bukan sekte ya. Syiah itu kan Sunni Syiah itu kan hanyalah perbedaan pandangan politik saja dalam dunia Islam. Itu kemudian tapi kebenciannya tuh sangat berlebihan. Ahmadiyah itu bukan Islam misalnya seperti itu. Padahal kalau mereka merasa Muslim dan mereka bersyahadat, siapa Anda gitu, menganggap bahwa Ahmadiyah bukan Muslim misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya boleh dibaca. Jadi cerita-cerita ini rata-rata dirancangnya seperti itu, boleh dibaca sebagai ceritanya per se gitu ya. Boleh dibaca sebagai suatu metafor. Oke, ya menarik sih. Itu juga yang saya suka sih Mbak Feby. Jadi kita sebagai pembaca juga tetap punya ruang untuk memilih kita mau menafsirkannya seperti apa. Itu yang saya suka. Nah terus ini sebelum kita bahas lebih jauh tentang bukunya, aku mau balik lagi tadi ke soal relaksasi beragama. Karena Mbak Feby selalu bilang bahwa penerbitan buku ini adalah langkah pertama dari gerakannya gitu ya. Nah, mungkin Mbak Feby bisa ceritain juga nih sama teman-teman gitu yang dengerin podcast kita, apa aja sih selain penerbitan kedua buku ini, apa juga yang udah dilakukan dari bagian si relaksasi beragama ini. Jadi sebetulnya waktu pertama kali menerbitkan secara independen ya tahun 2017 itu kan kalau teman-teman ingat juga situasinya di Jakarta khususnya gitu ya, kemudian jadi di Indonesia juga gitu kan sedang sangat-sangat tegang kan, karena salah satu puncak dari ketegangan beragamanya itu kan ketika kasus Pak Basuki Cahayapurnama ya yang dianggap menistakan agama gitu ya. Nah jadi pada saat itu kami teman-teman saya dan Pabrik Kultur waktu itu juga berpikir seperti apa ya ingin menghadirkan buku ini ke publik dalam situasi yang sedang mengalami ketegangan beragama seperti ini gitu. Jadi pilihannya pada saat itu adalah kita bikin festival semilah kecil-kecilan, kita bikin pameran tafsir dari cerita-cerita ini ke dalam medium rupa gitu ya. Jadi waktu itu mengundang sejumlah seniman visual gitu ya untuk merespons cerita-cerita ini dan membuat karya yang lain lagi gitu ya. Dan pada saat itu para senimannya juga sempat takut juga. Jadi banyak yang nggak mau nyebut nama hamba Allah. Iya, karena waktu itu situasinya lagi tegang juga ya. Artinya orang tidak semuanya mau meskipun setuju gitu mendukung kegiatannya. Beberapa donatur juga nggak mau disebut namanya karena takut dimusuhin. Seperti itu. Jadi
akhirnya itu pertama kali langkahnya didukung oleh Dewan Kesenian Jakarta juga pada saat itu gitu ya, dan beberapa teman-teman yang mensupport bikin pameran tafsir rupa gitu ya, bukan Perawan Maria. Dan jadinya kan sebetulnya kan membangun percakapan baru itu ya, artinya oke deh kalau ngomong agama katanya ribut terus, ya udah kita ngomong seni, kita ngomong bagaimana pengalaman beragama direfleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari, direspons dengan seni gitu ya. Kalau misalnya ngomong agama itu biasanya akan selalu ditanyakan otoritasnya. Apa otoritas Anda untuk ngomong tentang agama? Saya nggak ngomong agama, saya ngomong pengalaman saya beragama. Boleh dong? Ya kan, saya ngomong pengalaman saya beragama gitu ya. Saya ngomong pertanyaan-pertanyaan saya tentang tafsir-tafsir keberagamaan yang ada gitu. Jadi teman-teman seniman yang lain juga seperti itu, dan kita pameran selama waktu itu di Taman Ismail Marzuki pada saat itu semingguan gitu ya, membangun percakapan baru, diskusi gitu kan. Orang-orang datang juga bisa punya pertanyaan, jadi nulis di semacam post-it gitu, tulis, terus apapun pertanyaan yang selama ini mungkin dianggapnya tabu gitu ya. Di surga ada babi nggak? Kalau babinya soleh gimana? Atau misalnya nikah beda agama boleh nggak? Dan sebagainya gitu. Jadi mereka posting lagi pertanyaan-pertanyaan itu anonim gitu kan, posting lagi di situ. Dan senang sekali karena respons pengunjungnya sangat baik ya. Pada saat itu rata-rata juga terkejut, ada acara seperti ini di Jakarta gitu, kayak ada yang berani bikin acara seperti ini di Jakarta. Iya, pada sangat terkejut, dan rata-rata sebetulnya kalau buat saya berkahnya itu adalah melihat sparks di mata orang-orang yang aduh senang sekali ada acara seperti ini gitu, semacam itu. Jadi nah itu ada acara, dan juga kita ada semacam training. Jadi training itu sebetulnya basisnya psikologi gitu ya, yang sebetulnya adalah semacam latihan kita untuk kalau mau lebih rileks dalam beragama tuh gimana sih gitu. Nah itu 2017, lalu kemudian kami tuh mendapatkan dana hibah dari Cipta Media Ekspresi waktu itu untuk perempuan seniman, dana dari Ford Foundation dan Wikimedia. Jadi kemudian saya mengajukannya untuk kolaborasi, program kolaborasi. Nah itu kolaborasi dengan perempuan seniman di Bandung, yang tadi Yoga cerita sempat Yoga ikut di Bandung dan di Lombok. Kenapa Bandung dan Mataram Lombok ya? Karena dua kota ini sebetulnya sering sekali masuk di daftar kota-kota yang yang kurang toleran versi Setara Institut gitu. Jadi kota-kota ini sering termasuk kota yang kurang toleran, sehingga oke deh gitu, kita kolaborasi yuk dengan perempuan-perempuan seniman di Lombok dan Bandung gitu loh. Dan itu tantangannya juga nggak sedikit ya, apalagi waktu itu Lombok gempa sangat besar, sehingga beberapa seniman kami kemudian tidak jadi ikut karena memang rumahnya hancur gitu karena gempa. Lalu juga prosesnya ketika terutama di Lombok ya, kalau di Bandung kan jadi cenderung sangat terpisah, artinya kelompok yang beragamanya sendiri, kelompok teman seniman anak mudanya tetap jalan, dan menurut saya itu bagus juga gitu. Jadi ya udah gitu, kita kan tidak memaksakan semua orang untuk ikut, tapi teman-teman yang berkegiatan seni, mereka jadi punya penguatan juga bahwa bisa ya ada ekspresi keberagamaan seperti ini gitu. Sementara acara yang di Lombok hampir dibatalin polisi loh Yoga waktu itu. Jadi karena izinnya nggak keluar, dan kemudian dianggapnya tidak boleh membawa simbol-simbol keberagamaan gitu. Jadi akhirnya acara tetap jalan, tapi beberapa publikasi diturunkan dan nggak boleh ada kata bukan Perawan Maria karena dianggapnya simbol agama. Dan seperti itu gitu. Jadi tapi pada saat itu saya bilang udah pokoknya jalan terus, turutin aja polisi mau ngomong apa. Pokoknya ini acara udah hari H, masa mau dibatalin gitu kan. Tapi senang sekali waktu itu ratusan orang datang. Jadi memang di Taman Budaya Mataram itu ya. Dan memang kalau di Lombok itu anak-anak mudanya sangat senang dengan kesenian pertunjukan. Jadi budaya panggungnya tuh kuat gitu. Dan senang sekali karena topik-topik seperti ini jadi dibicarakan ketika di panggung seni, jadi punya kemerdekaan sendiri gitu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan diskusi-diskusi di kampus gitu ya. Yang kalau buat saya sih sebetulnya nggak penting bahwa karena kan buat saya jawaban itu nggak penting ya, tapi proses berkreasinya gitu ya, proses menafsirkan. Kadang-kadang
kadang-kadang cerita itu bisa ditafsirkan sampai saya sendiri kaget. Oh, kok tafsirnya seperti ini gitu. Tapi kemudian saya pikir, oh ya kalau saya tersinggung katakan atau saya marah dengan tafsir itu, saya nggak konsisten ya berarti. Jadi saya juga belajar ya udah, kan nggak penting jawabannya juga, tapi proses kemudian mengolah ini, berpikirnya itu gitu. Itu adalah proses yang sangat berharga. Jadi senang sekali sih, itu adalah sejumlah acara ya yang pernah terjadi gitu ya dalam konteks relaksasi beragama, selalu kolaborasi dengan seniman berbagai medium, dan mereka tuh boleh melakukan lagi misalnya Galuh ya, yang bikin koreografi dari Bukan Perawan Maria. Galuh bisa menampilkan tarian itu kapanpun, itu tarian dia. Jadi nggak mesti di dalam kerangka si betul, relaksasi beragama. Karena itu kan adalah suatu spirit yang suatu semangat yang Galuh mau bergabung karena dia setuju dan mendukung, dan dia bisa bawa itu kemanapun dan tampil sebagai Galuh. Jadi setelah acara juga Galuh jadi pembicara di Universitas Parahyangan misalnya, menampilkan karyanya gitu. Jadi bebas, semuanya tuh seperti itu. Nah waktu aku sekolah di London, jadi kan tahun 2019 aku sekolah gitu ya, itu juga sempat ada beberapa acara. Jadi kolaborasi dengan seniman yang berbasis di Berlin, ada penari dari Turki juga gitu ya. Dan itu suatu contoh bahwa meskipun kita hidupnya berbeda ya, maksudnya aku akarnya Indonesia, si teman ini akarnya Turki gitu, tapi sebagai perempuan Muslim dia sangat merasa relate gitu ya. Jadi dia mengkoreografikan perempuan yang kehilangan wajahnya gitu, dan dia tuh benar-benar sangat tersentuh dengan cerita itu gitu ya, dan bahwa dia punya pengalaman yang sangat mirip gitu sebagai perempuan Muslim. Seperti itu. Jadi kami pernah bikin acara juga di Berlin waktu itu, support dari Rumah Budaya Berlin ya, kedutaan Indonesia di Jerman. Lalu juga di London juga sempat ada acara juga gitu. Jadi selalu dimanapun siapapun yang ikut merasa mendukung gagasannya gitu kan, selalu ajakannya adalah kita tafsirkan yuk, dan kemudian bebas mereka mau mau menampilkan lagi karya itu. Gitu. Itu karena ya ini jadi sebuah gerakan yang jadi gerakan ini organik saja gitu ya, dan saya hanyalah inisiator gitu kan. Semua orang bisa memiliki ini. Iya, menarik banget Mbak Feby. Nah terus kalau misalnya untuk selanjutnya nih, memang sih sekarang lagi agak ya masih kondisinya seperti ini gitu, tapi apakah Mbak Feby ada rencana lagi nggak untuk berikutnya, kayak misalnya mungkin pameran lagi atau pelatihan lagi gitu? Kalau selama pandemi kan memang sempat paling kalau misalnya ada event itu kan paling online diskusi online, kemudian relaksasi beragama juga berkolaborasi di Festival Film Madani gitu ya. Jadi kalau ada event Festival Film Madani yang juga didukung oleh Mizan juga kan ya, itu relaksasi beragama pasti ada acara seperti itu. Itu selama kondisi pandemi ya masih seperti itu. Dan saat ini sedang boleh silakan. Jadi saat ini lagi ada kompetisi film vertikal gitu ya. Deadline-nya masih lumayan panjang, mudah-mudahan ketika mendengarkan masih sempat membuat. Jadi boleh dicek di websitenya Bentang ya, kompetisi film vertikal 2022 gitu sih. Jadi pada dasarnya sebenarnya sama idenya, mengambil cerita, salah satu cerita, dan kemudian mengembangkannya, terserah meresponsnya dengan bentuk apapun gitu ya, cerita. Jadi genrenya mau bebas segalanya, tapi ya pilih aja cerita yang kemudian bisa menginspirasi untuk membuat karya baru. Oke, jadi itu ya. Deadline-nya masih 20 Februari ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan. Jadi sepertinya masih keburu sih kalau nanti teman-teman dengerin ini. Mudah-mudahan, iya. Oke. Ya, silakan Mbak Feby, diminum santai aja. Oke, nah sekarang itu tentang relaksasi beragama ya. Jadi ya mungkin sangat terbuka sekali ya berarti. Jadi tapi kalau misalnya ada senimannya nih yang justru approach duluan gitu. Misalnya saya pengen bikin ini dong Mbak Feby, itu boleh nggak Pak? Senang banget. Jadi sebetulnya udah cukup banyak ya. Misalnya yang paling sering kejadian tuh sebetulnya mahasiswa film. Oh oke. Gitu, mahasiswa film datang approach mau mengadaptasi yang mana gitu kan. Dan tentu saja kan ini non komersial ya. Jadi ya buat tugas akhir misalnya gitu. Dan salah satu cerita dalam Bukan Perawan Maria yang Iblis Pensiun Dini itu kan sudah jadi film pendek, bisa disaksikan di GoPlay gitu ya. Nah itu teman-teman Jogja yang bikin dan sempat menang juga waktu
Cannes Film Festival gitu ya. Jadi sebenarnya yang seperti itu tuh banyak gitu. Yang sekarang juga lagi ada yang bikin rahasia rumah kami. Oke, menarik. Oh, saya pengen penasaran gitu. nih jadinya gimana. Jadi senang, itu visual banget. Visual banget betul, dengan tangan-tangan itu gitu ya. Tangan yang digigit dan sebagainya. Jadi sebetulnya cukup banyak yang approach. Cuma problemnya kan memang karena dengan topik yang sensitif ini gitu ya. Ada yang sempat waktu itu menang Akatara ya. Akatara itu kan programnya Dikbud ya, kalau saya nggak salah, yang sebetulnya mempertemukan dengan investor gitu. Jadi mengkurasi naskah yang masuk, kemudian dipertemukan dengan investor, tapi kemudian dengan topik yang sensitif ini seringkali terbentur persoalan itu. Terbentur persoalan ini, kita berani nggak sih? Gak ya, gitu aman nggak ya gitu. Nah sama yang di kampus juga begitu. Kadang-kadang udah jadi skenarionya, udah approach aku segala macam, terus nggak boleh sama dosennya. Karena kan nanti akan ada misalnya nama institusinya di film itu dan dianggap beresiko gitu. Jadi sebetulnya yang kayak tadi sudah jadi nggak terjadi apa-apa ya. Artinya kadang-kadang kita tuh terlalu cemas juga gitu. Tapi ya itu ya kehati-hatian saja ya. Nah itu ngomongin soal cemas-cemas itu, saya jadi ingat juga soal teror kreatif itu ya. Saya sempat baca di artikel wawancaranya Mbak Feby sama Mbak Heradiani di Magdalene. Jadi itu juga mungkin ada kaitannya juga sama yang Mbak Feby cerita, sempat trauma kreatif ya. Sampai berapa? 6 atau 8 tahun gitu kalau nggak salah. Itu. Nah, tapi alhamdulillah gitu sekarang Mbak Feby udah menulis lagi, terus Mbak Feby juga sempat bilang sekarang udah lebih kuat nih. Nah, kalau Mbak Feby kira-kira apa nih yang dilakukan gitu ya sehingga sekarang udah ya udah pokoknya sekarang saya mau nulis, saya mau jujur aja dengan keresahan saya gitu ya. Kalau misalnya nanti respon yang ada seperti apa ya diterima gitu. Nah, itu gimana Mbak Feby bisa berdamai dengan itu, dengan kondisi bahwa di sini ya selalu ada resiko itu gitu, bahwa ketika kita nulis sesuatu yang berbeda mungkin akan ada reaksi-reaksi. Iya. Kalau soal teror kreatif itu kan mungkin dialami oleh seniman di Indonesia ya, atau mungkin ya di negara lain juga, tapi kita konteksnya ngomongin Indonesia. Dan sebetulnya kalau saat ini dari berbagai sumber sebetulnya ya, artinya satu dari kelompok katakanlah kelompok yang punya interpretasi tertentu terhadap agama gitu ya, akan menjadi sangat sensitif. Sering sekali menganggap sesuatu itu penistaan agama misalnya begitu. Tapi di sisi lain selain kelompok yang demikian juga sekarang ini kelompok yang sekulernya juga banyak yang bisa menjadi sangat fasis ya. Jadi memang sebagai seniman kreatif kita tuh ya saat ini di Indonesia masih punya problem kebebasan berekspresi sih sebetulnya gitu, karena tidak hanya penulis ya, sama ya musisi juga mengalami atau yang penggambar ya. Kan sebenarnya gini, misalnya ada yang menganggap menggambar itu nggak boleh karena nggak boleh meniru ciptaan Tuhan gitu. Itu kan sebuah teror kreatif juga buat teman-teman penggambar. Akhirnya berusaha menyiasati gimana supaya gambarnya nggak terlalu mirip orang tapi tetap bisa dianggap orang. Gitu, betapa sulitnya ya memang berekspresi itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya memang kita sekarang sedang mengalami atau misalnya sekarang ada UU ITE yang sering sekali jadi bikin pusing, betul, jadi persoalan. Misalnya dianggap kalau mengkritik pemerintah bisa jadi masalah. Jadi teror kreatif itu tidak hanya dari kelompok beragama ya, dari berbagai hal juga masih kita alamin gitu. Dan tentu saja ya namanya seniman ya punyanya karyanya gitu. Jadi ya sedapat mungkin kita terus berkarya aja untuk mengkritisi itu gitu ya. Kalau tadi ditanya bagaimana sekarang bisa menjadi lebih kuat, kalau buat saya yang paling penting itu kan kita jangan menganggap diri kita sendirian. Gitu, artinya yuk menjangkau orang lain sedapatnya gitu ya. Karena misalnya katakanlah kita tuh punya banyak sekali tokoh pemikir muslim yang maju. Ada Pak Haidar Bagir, betul ya. Ada Bu Musdah Mulia gitu misalnya, ada Mas Ulil Absar dan banyak sekali lagi. Sebetulnya itu intinya adalah kita memetakan dulu gitu supaya tidak takut ya. Karena sebetulnya takut itu seringkali karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Saya nggak bilang saya nggak takut lagi gitu ya, bohong kalau saya bilang gitu. Saya masih takut, tapi kemudian minimal saya memetakan medannya gitu ya, medan perjalanan ini apa sih. Saya tahu, kalau misalnya saya menghadapi masalah seperti ABC, saya bisa mengkontak siapa, atau saya bisa menghubungi lembaga siapa gitu. Itu sebetulnya hal yang saya rasa sih setiap orang kreatif yang ingin
punya karya mengekspresikan pemikiran karyanya dia, setidaknya dia harus paham itu gitu loh. Dia menjangkau siapa nih kalau terjadi apa-apa gitu ya. Dan juga supaya tidak ketakutan itu kan kadang-kadang lebih takut di pikiran ya daripada ketika dialaminnya. Ternyata nggak segitunya amat juga gitu. Dan memang kalau buat saya sih juga ingat untuk itu bukan sesuatu yang selesai ya. Artinya takut atau nggak takut itu kan perasaan saat ini. Saya bisa bilang sekarang saya lagi nggak takut, tapi mungkin besok saya lagi takut gitu. Jadi ibarat kata tuh kalau orang nyapu juga tiap hari nyapu ya. Itu ada hal-hal pekerjaan yang memang kita harus lakuin aja setiap hari dan diulang-ulang gitu. Jadi mengatasi rasa takut juga ya diulang-ulang aja setiap waktu. Oke. Jadi itu penting ya kita untuk tahu dulu nih medan yang kita hadapi itu kayak gimana dan jangan merasa diri sendirian, juga harus mau itu ya berjejaring juga kali ya pentingnya. Betul, dan juga mungkin satu hal adalah menjadi lebih strategis ya. Artinya pilih-pilih choose your battle wisely gitu ya. Pilih-pilih pertempuran dengan bijak, nggak perlu setiap undangan untuk berantem itu diladenin. Iya, habis energi gitu loh. Jadi being strategis itu penting sekali. Oke. Dan sekarang kita ngomongin soal cerita-cerita di Memburu Muhammad dan Bukan Perawan Maria. Nah ini kan kalau misalnya kita baca nih, kentara sekali bahwa gayanya tuh banyak yang surrealis gitu ya. Dimana Mbak Feby banyak kalau misalnya ya itu tadi balik lagi mungkin kenapa Mbak Feby pilih magical realism juga mungkin itu salah satu alasannya gitu ya. Nah kalau itu sendiri Mbak Feby pilih apakah sebagai itu tadi strategi tadi untuk bisa membicarakan hal-hal yang mungkin sulit tapi nggak yang terlalu vulgar gitu caranya, atau memang ya nggak bisa dipisahkan aja gitu kehidupan beragama dari sesuatu yang sifatnya magical gitu. Gimana tuh Mbak Feby? Dua-duanya. Benar. Jadi pertama gini sih. Pertama-tama memang aku menyukai genre itu gitu. Jadi memang senang magical realism itu memang sangat senang gitu ya. Dan juga kalau buat aku pribadi karena kan aku backgroundnya jurnalis gitu ya dan sering nulis non fiksi. Jadi ketika nulis fiksi tuh pengen kayak mesin otak yang dipakai tuh kayak pengen beda aja gitu, kecakapan yang dipakai itu benar-benar beda. Nah kalau non fiksi kan gini, nulis non fiksi kreatif kan juga bisa sangat mirip dengan novel juga gitu ya. Jadi ketika nulis fiksi itu aku pengen bener-bener dibikin beda aja sekalian dari akunya gitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua benar seperti Yoga bilang, ngomongin agama itu nggak bisa dilepaskan dari hal-hal yang magical. Sesuatu itu bisa magis, kenapa sih? Antara lain karena banyak hal yang kita nggak tahu gitu loh. Ranah-ranah yang tidak diketahui gitu ya, yang tidak bisa diindra, yang tidak bisa dipasti-pastikan, itulah yang bikin sesuatu itu jadi magic gitu. Kalau semuanya udah terbuka dan serba pasti nggak ada magicnya lagi gitu kan. Jadi itulah kenapa aku merasa tepat gitu ya menggunakan magical realism, tapi karena semuanya berakar dari tradisi Islam maka jadinya Islamism. Jadi sebagian orang sempat mempertanyakan kenapa memakai Islamism, karena kesannya Islamism itu sebagian orang menganggap Islamism itu cenderungnya tuh ini istilah yang digunakan oleh kelompok moderat kepada teman-teman yang lebih formalistik gitu berislamnya. Kalau menurut aku enggak juga sih. Islamism cek aja definisinya Wikipedia yang paling sederhana. Boleh loh kadang-kadang pakai Wikipedia itu nggak selalu salah. Jadi Islamism dalam pengertian yang sangat luas gitu, segala yang terkait dengan Islam gitu. Dan ya itu sebetulnya magical realism, tapi ya itu tadi gitu ya, aku ganti sebagai Islamism dengan kekhasan karena itu semuanya berakar dari cerita-cerita pengalaman tradisi Islam gitu sebetulnya. Oke. Nah Mbak Feby nih kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin belum baca gitu ya sama sekali, bisa dikasih gambaran nggak kira-kira hal-hal magical apa aja sih yang Mbak Feby bahas di Bukan Perawan Maria dan di Memburu Muhammad? Mungkin dikasih gambaran kira-kira apa aja gitu. Selain yang tadi udah kita bocorin ya kayak pertanyaan di alam kubur gitu-gitu. Iya. Atau iblis yang pensiun gitu. Iblis yang pensiun, ada malaikat yang cuti gitu ya. Jadi kita ngomong hal-hal yang magis yang dalam beragama itu sebetulnya sesederhana dosa dan pahala loh. Sebenarnya dosa itu apa sih? Ya kan? Pahala itu apa sih? Ya bisa dicek pakai aplikasi ya. Ada poinnya ya. Gak ada poinnya gitu kan. Jadi itu kenapa bicara magical Islamism tadi kita sempat sebut ya, bicara tentang hal-hal yang kita tidak bisa indra secara panca indera secara fisik gitu ya. Jadi kita bicara tentang udah pasti surga neraka,
kita nggak pernah tahu tuh, nggak pernah ada yang ngecek ke sana. Surga neraka sebenarnya seperti apa sih? Apakah seperti yang di komik-komik, komik-komik menyeramkan itu? Iya gitu kan? Apakah benar seperti itu gitu kan? Lalu juga kita ngomongin surga neraka udah pasti itu ya, kita nggak bisa memastikan seperti apa bentuknya gitu ya. Lalu juga tadi malaikat, iblis, kita ngomongin Tuhan gitu ya. Kita ngomongin tadi ya dosa pahala itu benar salah itu kan segala hal yang atau misalnya kita ngomongin tadi alam kubur, setelah kehidupan ini alam kubur, lalu apa ya nextnya gitu ruang ya. Ruang tunggu. Kalau yang udah baca mungkin ngerti udah langsung connect. Iya misalnya gitu. Jadi memang hal-hal yang tidak bisa kita pastikan itulah gitu. Tapi ketika kita berefleksi ya, artinya hal-hal yang tidak bisa kita pastikan itu, tapi kepercayaan kita terhadap hal itu mempengaruhi pilihan-pilihan kita di dalam alam dunia ini. Benar ya? Artinya apa yang kita percaya sebagai dosa dan pahala itu kan mempengaruhi pilihan-pilihan keputusan-keputusan kita sehari-hari gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ya itulah yang kemudian kebanyakan sebetulnya cerita-ceritanya seperti itu ya. Ada yang sangat realis sebetulnya, ada yang sangat misalnya kayak tentang bakso terenak di dunia itu kan sebetulnya sangat realis banget ya. Sangat realis, tapi magicalnya sebetulnya apa sih kan dari sudut pandang gitu ya, dari bahwa hal yang sehari-hari ketika kita amati bisa menjadi sesuatu yang magis juga gitu. Oke, jadi buat teman-teman ya ada banyak cerita yang saya pribadi sih sangat suka gitu ya. Jadi buat yang belum baca silahkan dibaca segera. Yes. Nah terus ini aku mau tanya nih Mbak Feby, aku kan kebetulan udah baca dua-duanya nih, Bukan Perawan Maria sama Memburu Muhammad. Nah aku pribadi kayak kayak ngerasa ada sedikit perbedaan gitu antara Memburu Muhammad sama si apa tuh Maria. Perbedaannya? Nah coba cerita. ini misalnya aku ambil aja dari dua cerita yang dijadiin judul gitu ya. Kalau di Bukan Perawan Maria itu kan Mbak Feby menghadirkan seorang tokoh perempuan yang kalau misalnya kita pakai standar kebaikan yang mungkin sering kita dengar tuh bukan perempuan baik-baik gitu ya. Tapi Mbak Feby di situ menghadirkan kayak mengajak kita untuk melihat bahwa dia tuh punya sisi-sisi yang baik juga gitu loh. Jadi apakah bisa langsung ngejudge si Maria ini gitu lah. Intinya gitu bahwa si Maria yang bukan perawan pun ternyata bisa mendapatkan keajaiban gitu loh. Tinggal kitanya yang mau percaya atau enggak gitu. Nah sedangkan di Memburu Muhammad ini, nah ini juga mungkin ya nggak tahu Mbak Feby nulisnya begitu apa enggak, tapi ini tafsiran saya gitu ya. Saya tuh nafsirnya kayak si Abu Jahal ini kayak dia justru menagih sosok yang ideal gitu. Jadi dia kan mencari Nabi Muhammad ya. Terus ketika nemu banyak yang namanya Muhammad tapi kok nggak ada yang mirip gitu. Apalagi ketika dikontraskan dengan Muhammad yang adalah koruptor gitu. Terus dia bilang, masa Muhammad kok mencuri haknya orang lain gitu. Jadi seolah dia bertanya, nih ada sebanyak ini orang bernama Muhammad tapi kok nggak ada yang live up to that ideal gitu. Nah itu apakah memang seperti itu Mbak Feby pendekatannya? Jadi kalau di Bukan Perawan Maria ini saya ngerasanya Mbak Feby kayak lebih kritis gitu loh, kayak mengkritisi gitu ya. Kalau di Memburu Muhammad justru kayak mengajak kita untuk justru mencari lagi yang benar tuh kayak gimana sih, yang ideal tuh gimana sih, akhlak yang benar tuh gimana sih. Nah itu emang Mbak Feby sengaja tuh udah merancang buku pertama mau begini, buku kedua mau begitu, atau itu terjadi secara alami aja pada saat proses penulisan? Sebetulnya sih nggak dirancang persis seperti itu ya, tapi aku mau ngutip pendapatnya Inaya Wahid ya, putri bungsunya Gus Dur dan juga aktivis kemanusiaan gitu ya. Kalau Inaya tuh komentarnya, karena dia salah satu first reader ya dari kedua naskahnya gitu ya. Inaya bilang kalau Bukan Perawan Maria tuh lebih sifatnya tuh kayak keluar gitu. Jadi saya mengkritisi kita gitu ya, mengkritisi mereka gitu loh. Sementara kalau Memburu Muhammad itu lebih kayak inward looking. Jadi kayak perjalanan ke dalam merefleksikan dan lebih bahwa posisi saya dengan pencipta gitu, posisi kita dengan Tuhan gitu. Jadi kalau yang tadi kita versus mereka, kalau ini kita dengan yang di atas gitu, atau yang di hati, atau yang di mana. Kita dengan Tuhan gitu, kira-kira begitu. Iya sih. Jadi memang maksudnya kalau kita membaca dua hal ini juga kita jadi punya dua perspektif yang berbeda itu tadi ya. Berarti pengalamannya bisa saling melengkapi lah si Bukan Perawan Maria sama Memburu Muhammad. Amin, mudah-mudahan. Oke, nah terus saya juga mau tanya nih,
Mbak Feby juga kan seorang saya bisa bilang aktivis perempuan atau perempuan aktivis. Ya pokoknya Mbak Feby juga di sini maksudnya selain menulis tentang pengalaman muslim secara umum, tapi juga ada yang spesifik perempuan gitu ya, pengalaman perempuan. Kayak misalnya kalau di Memburu Wahma tuh ada pengincar perempuan tuantu gitu ya. Atau misalnya kalau di Maria yang tadi Puan Perawan Maria, atau perempuan yang kehilangan wajahnya, atau banyak sih perempuan sebetulnya yang nggak bisa nulis namanya, typo itu ya, itu juga sederhana tapi menyentuh banget sih, itu juga bikin mikir. Nah kalau Mbak Feby sendiri nih ketika menuliskan pengalaman perempuan gitu ya, sekarang juga kan gerakan perempuan nih lagi cukup berkembang lah ya di Indonesia. Kita bisa sering dengar gemaknya di media sosial gitu, orang-orang membicarakan itu. Nah kalau Mbak Feby sendiri ada kayak semacam pendekatan khusus nggak sih ketika Mbak Feby membicarakan tentang perempuan? Kayak misalnya Mbak Feby pengen tokoh-tokohnya tuh harus heroik semua misalnya, mereka yang bisa mendekonstruksi apa yang sudah ada gitu, atau gimana? Kalau sejauh ini sih, ini saya ngomong sebagai pembaca juga ya. Kalau tadi sambil nginget-nginget ceritanya apa aja nih yang tentang perempuan, dan memang cukup banyak. Jadi sebetulnya ada keragaman pengalaman perempuan juga ya. Artinya misalnya ada perempuan solehah. Kita kan nggak tahu ya ukuran solehah itu apa. Tapi katakanlah dari secara umum masyarakat akan melihat si Anissa dalam perempuan yang kehilangan wajahnya itu, dalam nilai-nilai kepatutan umum mungkin dia dianggap lebih solehah ketimbang Maria gitu ya. Jadi ada perempuan seperti Anissa yang dia memilih untuk menggunakan nikab gitu kan. Ya orang bisa mempertanyakan apakah itu betulan pilihan dia, tapi ya kenyataannya dia menggunakan nikab gitu kan. Lalu ada perempuan seperti Maria yang buat dia ya saya kan tapi oke lah, saya bukan orang baik-baik, tapi kan saya nggak pernah mengambil hak orang lain misalnya begitu ya. Ada perempuan seperti Maria, ada perempuan yang seperti Nyonya Aini Alia yang sulit menulis namanya sendiri setelah berumah tangga sekian tahun gitu. Jadi kok setiap kali nulis namanya jadi salah melulu ya. Udah deh akhirnya Bu Zulkarnain aja atau Nyonya Zulkarnain aja gitu, nulis Aini salah terus. Misalnya begitu. Itu kan juga sosok perempuan yang lain lagi ya. Dia ya udah gitu, dia perempuan yang tadinya sangat berprestasi di kampus, sangat ambisius, lalu ketika menikah dia melepaskan semua ambisinya dan dia mau jadi ibu sebaik-baiknya aja misalnya begitu. Jadi sebetulnya itu adalah keragaman pengalaman perempuan. Dan kalau buat saya tokoh-tokoh ini semuanya itu adalah hasil dari amatan saya juga gitu ya. Karena kan tokoh perempuan-perempuan di Indonesia itu kan sangat beragam juga gitu. Kita nggak bisa bilang semuanya seperti Maria atau semuanya seperti Aini gitu kan. Jadi dan saya banyak pakai tokoh Anissa gitu ya, namanya dengan posisinya berbeda-beda gitu. Tapi namanya Anissa karena rata-rata sebenarnya kan Anissa itu kan perempuan ya dalam bahasa Arab gitu kan. Dan Anissa di sini saya senang sekali dengan nama itu dan itu juga nama yang salah satu surat di Al-Quran gitu ya. Dan biasanya kalau saya pilih nama ini juga nama yang kayak mewakili banyak perempuan gitu, mewakili perasaan banyak perempuan juga gitu sebetulnya. Jadi pendekatannya lebih ke itu sih, kayak sedapat mungkin bisa menghadirkan pengalaman perempuan yang beragam dan nggak ada yang paling baik atau yang paling heroik juga. Dan kalaupun mau jadi hero juga, hero itu nggak perlu satu gitu wujudnya gitu loh, nggak perlu sempurna nggak punya dosa gitu. Atau apa ya, satu lagi yang suaminya Umi Saleha di Madu Lagi gitu kan, itu kan juga salah satu salah satu sosok perempuan yang ya udah gitu, dia ibunya para umat juga gitu, dan dia mesti menerima bahwa suaminya yang kiai mau nikah lagi untuk yang kedua kali atau ketiga kalinya gitu. Oke, ya menarik sih. Saya juga senang sih bahwa Mbak Feby bisa menghadirkan cukup banyak ragam gitu pengalaman perempuan yang sebetulnya nggak akan habis-habis ya, karena setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Betul. Gitu. Nah terus ini aku mau nanya lagi nih, kalau menurut Mbak Feby sendiri nih sebagai seorang penulis gitu ya, sebetulnya seperti apa sih dampak gitu atau kontribusi yang bisa diberikan dari tulisan-tulisan kita, tulisan fiksi gitu ya, pada pergerakan perempuan secara umum. Sebetulnya itu sesuatu yang perlu kita galakan gak sih atau gimana? Kita kalau ngomong fiksi itu seperti ngomong series of marathon ya. Artinya kalau saya sebagai seorang kreator, pilihan saya juga nggak selalu harus fiksi ya. Karena misalnya saya nulis non fiksi juga gitu ya.
Kalau saya nulis opini itu ibarat kata tuh saya lagi pengen gedor pintu orang, ayo buka sekarang gitu. Jadi karena ini sesuatu yang penting, ayo gitu. Lo baca, lo lihat gitu kan. Kita ini harus sesuatu yang harus penting diomongin. Sementara kalau fiksi itu long game. Gitu. Saya nggak bisa berharap bahwa orang langsung berubah pikiran atau apapun gitu. Tapi fiksi itu kan ajakannya lebih kayak yuk kita dalam waktu yang singkat. Kalau baca cerita pendek mungkin bisa 5 sampai 10 menit atau baca novel misalnya berapa jam gitu. Tapi dalam jangka waktu ini kita belajar, kita lihat yuk pengalaman orang lain, kita sebentar saja menggunakan sandal dan sepatu orang lain gitu ya, masuk ke dalam kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita. Dan kemudian ngomongin fiksi itu kita nggak bisa, kita tidak sekedar ngomongin benar atau salah gitu. Ini lebih tentang mengalami hal-hal yang berbeda dengan keseharian kita atau menemukan diri kita di dalam fiksi. Itu kan tadi Yoga sempat bilang kan kecenderungannya orang akan nyari kesamaan gitu ya. Kok bisa ya cerita ini sesuatu yang berbeda? Misalnya pembaca-pembaca saya di Italia gitu ya, mereka tuh dari bangsanya udah beda, pengalamannya beda, tapi kok bisa relate ya? Somehow bisa relate, ada apa? Itu kekuatannya fiksi menurut aku. Karena kan ngomongin cerita, kita sebenarnya ngomongin kemanusiaan gitu kan. Jadi orang beda budaya, beda bangsa, beda bahasa pun begitu ditranslate gitu ya dengan the magic of translation. Kemudian loh kok bisa relate? Joke-joke di Bukan Perawan Maria yang joke-nya sebetulnya Indonesia banget, mereka bisa ketawa gitu loh. Kan hal-hal seperti itu fiksi. Jadi fiksi itu memang jangka panjang tapi sebetulnya sedang mengungkapkan kebenaran juga, sedang insight, bisa jadi menanamkan ide yang radikal, tapi dengan cara yang lebih halus, secara subtle gitu ya, perlahan-lahan, kayak nanam benih gitu. Benih kita nggak bisa expect benihnya tumbuh dalam even sebulan 2 bulan barangkali, tapi cerita fiksi bisa jadi ya tadi ya kayak menghantui. Maksudnya sekian tahun kemudian orang masih bisa bilang, aduh baby kesian ya gitu loh, iya kan? Itu kan menghantui gitu, kayak tetap menanam dan kemudian berkembang dalam pikiran masing-masing orang. Gimana ya kalau ada peristiwa seperti baby itu? Kalau saya jadi hakimnya memutuskan saya harus seperti apa misalnya. Hal seperti itu yang diharapkan dari fiksi. Itu sementara sama ya, mau nonton film juga kan, film yang kita tonton masih kecil bisa jadi sampai sekarang kita masih teringat dan itu berjejak ke karakter kita, ke keputusan kita seterusnya gitu ya. Sementara kalau tulisan opini itu biasanya ya hal-hal yang current, yang sekarang gitu ya, bisa jadi juga bukan ya, tapi mendekati orang dengan cara yang berbeda. Jadi itu masalah medium strategi gitu ya, pilihan-pilihan aja gitu. Hal-hal yang saya misalnya pengen ungkapkan secara opini bisa juga gitu, tapi saya akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Dan plus juga kalau fiksi, keberpihakan saya sebetulnya gimana ya, artinya saya bisa jadi tidak menyetujui poligami, tapi bukan berarti saya nggak bisa menjadikan diri saya medium gitu ya, dan membuat tokoh-tokoh ini berbicara dari sudut pandang dia yang setuju poligami gitu loh. Jadi dari sisi penulis, ketika menulis fiksi, keberpihakannya secara pribadi itu less important, gitu loh. Ketika saya menulis opini kan saya bisa jelas aja bilang kenapa saya setuju A dan atau tidak setuju B. Tapi ketika di fiksi kan prosesnya berbeda. Gitu. Oke, jadi memang apa ya? Kalau dilihat dari fungsinya tuh beda gitu ya, dan cara kerjanya fiksi tuh dalam menanamkan ide tuh berbeda gitu dengan strategi yang lain gitu, dan itu ya sesuatu yang penting juga untuk dilakukan ya Mbak Feby. Banget dong, kan apa ya, artinya beda-beda medium itu beda strategi, beda juga menjangkau orang yang seperti apa, pembaca yang karakter pembaca itu beda-beda kan gitu. Ada yang lebih cepet relate kalau misalnya diajaknya dengan tulisan opini, ada yang kayak setelah tulisan opini pas dibaca dia nggak setuju, tapi begitu pas baca cerita fiksi dia lebih tersentuh misalnya gitu. Oke, menarik. Oke, nah terus tadi dari segi penulisnya, nah sekarang dari pembacanya nih Mbak Feby, mungkin gimana ya? Maksudnya kita sebagai pembaca juga kan biasanya udah punya ide sesuatu tentang pandangan tentang sesuatu. Nah ketika kita membaca fiksi itu sebetulnya gimana sih? Kayak misalnya nih saya
kontra banget sama poligami gitu misalnya. Terus tiba-tiba nemu cerita nih tentang seorang perempuan yang setuju dengan poligami gitu. Nah itu kira-kira sebetulnya posisi kita sebagai pembaca tuh harusnya gimana sih yang bijak gitu menurut Mbak Feby? Sebagai pembaca itu kan kita mau dibilang raja sama ratu bisa juga ya. Artinya kalau nggak suka tinggalin. Bisa sesederhana itu gitu loh. Tapi kemudian katakanlah misalnya gini ya. Ada misalnya buku yang kok teman-teman saya membicarakan itu kayak semangat banget gitu. Kayaknya hebat banget. Tapi begitu saya baca saya kok langsung kayak resist gitu ya. Langsung kok begini sih, langsung nolak. Misalnya ada orang kayak baca Bukan Perawan Maria terus langsung kontra gitu. Karena menurut dia, nah sebetulnya ketika saya baca reviewnya dari yang bersangkutan, dia sebetulnya langsung tersinggung dari sisi tafsirnya berbeda dengan yang ada cerita di buku ini gitu. Jadi dia kayaknya langsung tersinggung. Dan dia bilang, kok bisa ya banyak orang banyak orang memuji-muji dan sebagainya ternyata seperti ini gitu. Tapi itu adalah karena bertentangan dengan dia. Kalau buat saya ajakannya adalah ya itu pilihannya. Artinya bisa jadi ya udah buku ini simply nggak cocok buat saya. Atau bisa jadi kita tanggalkan aja dulu apa yang kita sudah yakini gitu ya. Karena kan apapun yang kita yakini sekarang itu belum tentu kebenaran juga loh, gitu kan. Ada ruang untuk meragukan diri sendiri lah selalu gitu. Seperti itu. Jadi being open aja, terbuka aja bahwa memang bisa jadi buku ini menyinggung tapi bisa jadi berguna. Menyinggung saya secara pribadi tapi bisa jadi berguna gitu. Dan juga kan sekarang ini kan kita berlimpah dengan banyak sekali bacaan ya. Jadi kalau misalnya kita merasa gak suka terhadap sesuatu ya kita bisa memilih apapun yang lain juga. Dan kita gak harus setuju dengan segalanya. Tapi please adalah sadar bahwa apapun yang kita percaya sekarang kita belum tentu benar. Jadi jangan cepat-cepat memastikan segalanya. Jangan cepat-cepat final. Karena berarti kita udah berhenti tumbuh dong sebagai manusia. Itu tadi ya mungkin rendah hati itu tadi ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih Mbak Feby. Kalau Mbak Feby kan di sini Mbak Feby Muslim dan perempuan. Kemudian Mbak Feby menulis tentang perempuan Muslim juga. Tapi gimana sih kalau misalnya ada penulis laki-laki misalnya mau menulis tentang perempuan atau misalnya boleh dong. Nah, gimana tuh menurut Mbak Feby? Ada nggak sih kayak semacam rambu-rambunya gitu? Atau misalnya secara umum deh kalau misalnya kita mau nulis sesuatu yang kita nggak alami langsung nih, apakah rambu-rambunya seperti apa sih supaya kita bisa menghadirkan pengalaman itu tanpa misalnya mengecilkan atau malah justru mengambil suara mereka gitu. Iya, ini memang sekarang menjadi salah satu perdebatan hangat ya. Kalau misalnya kita menulis tentang sesuatu yang tidak kita alami, apakah itu namanya mengapropriasi gitu kan? Apakah kita jadi tidak berhak? Misalnya katakanlah saya hetero, saya menulis tentang LGBTQ, itu saya mengapropriasi atau apa gitu kan? Terus saya menulis tentang Ahmadiyah gitu, padahal saya bukan misalnya. Kalau menurut saya yang terpenting itu adalah pertama kan memang sikapnya dulu ya. Sikapnya kita ketika menulis sesuatu kita respect atau tidak terhadap topik yang kita tulis. Gitu, terhadap tokoh-tokoh kita gitu ya. Karakter-karakter ini kita respectful atau tidak. Kayak misalnya seperti tadi contoh. Saya misalnya menentang terorisme, menentang teroris, saya menentang pelaku poligami. Tapi bukan berarti saya menjadi tidak respectful terhadap sosok-sosok itu gitu loh. Even dia teroris pun saya do justice gitu ya. Saya berusaha untuk respectful terhadap dia, terhadap pelaku poligami atau apapun yang saya nggak setuju gitu. Jadi pertama memang sikap kepengarangannya bagaimana kita sebagai pengarang cukup aware bahwa kita menghormati topik kita, menghormati sosok-sosok yang mau kita ceritakan. Respectful itu diturunkannya dalam bentuk apa? Antara lain riset. Gitu kan, riset dan beneran kalau bisa kita wawancara mendalam misalnya atau kita membaca lebih banyak tentang sosok-sosok yang ingin kita ceritakan gitu ya. Tapi balik lagi orang bisa saja mewawancara tapi kalau sikap awalnya tidak respect dia akan menemukan aja cara untuk menjatuhkan gitu ya. Itu sangat penting. Jadi memang bagaimana caranya supaya selalu harus ingat gue being respectful apa enggak nih dalam proses gitu ya. Ketika misalnya menulis tentang teroris kita being respectful enggak terhadap value belief yang dimiliki oleh si para pelaku. Karena teroris itu kan juga label yang diberikan oleh masyarakat terhadap dia. Buat dia dan kelompoknya dia pahlawan loh. Kan begitu gitu ya. Kan seperti itu. Jadi sikap dasar itu yang harus dimiliki seorang kreator
mau dia mau menulis tentang apapun gitu. Dan juga sebisa mungkin memang konsultasi kemudian misalnya karyanya udah jadi, ya terbuka deh terhadap feedback. Saya merasa saya udah pinter banget nih gitu ya. Saya udah keren banget nulis tentang Ahmadiyah misalnya gitu. Tapi saya nggak boleh sebisa mungkin saya harus nanya dong, konsultasi sama teman-teman Ahmadiyah. Gimana nih representasi yang udah saya tulis ini? Apakah teman-teman senang? Maksudnya bukan senang ya? Artinya merasa terwakili gitu. Atau malah ngerasa kok dihakimin ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau saya masuk kelompok yang saya sebetulnya setuju, karena betapa kering juga ya kehidupan ini kalau hanya perempuan yang boleh menulis tentang perempuan kan gitu ya. Lalu hanya laki-laki yang boleh menulis tentang laki-laki, hanya gay yang boleh menulis tentang gay. Betapa keringnya gitu ya, nggak punya perspektif yang beragam gitu. Oke, menarik. Ini gak kerasa ternyata obrolan kita tuh udah panjang banget ya Mbak Feby. Iya, Dari tadi selalu seru kalau misalnya ngobrol sama Mbak Feby, selalu dapet insight-insight baru. Terima kasih Yoga. Nah ini sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin Mbak Feby mau ngasih ajakan juga buat teman-teman buat baca 2 buku ini nih yang covernya udah cakep banget. Silakan. Ajakan yuk baca. Ajakannya gitu doang. Iya baca, seneng banget kalau ada yang mau baca, dan juga tidak hanya membaca ya. Kalau buat saya lebih penting lagi mempercakapkan juga gitu. Artinya apa sih yang saya tuh sering banget nanya kalau misalnya orang, Mbak saya baca bukunya, ada cerpen favoritnya enggak gitu. Karena sebetulnya pertanyaan sederhana itu orang bisa merefleksikan juga bagaimana dia relate bagaimana dia merasa terhubung dengan karya itu. Dan itu tuh kayak itu tuh seperti benih yang tadi itu gitu loh, benih yang ditanam. Karena pada akhirnya seringkali kalau misalnya saya dengar ya orang ceritanya tuh tentang seperti ini, saya kayak itu sebetulnya bukan itu ceritanya. Bukan itu ceritanya, tapi itu cerita yang dia pahami dan itu lebih penting gitu. Jadi baca yuk. Ayo baca. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin yang seperti tadi ya, yang mungkin punya keresahan atau ya simply mau coba ngelihat beragam pengalaman muslim di Indonesia gitu ya, silakan bisa dibaca. Tapi ya itu tadi siap-siap untuk bertanya-tanya ya. Karena ini adalah buku pertanyaan. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Feby udah mau ngobrol-ngobrol sama saya dan juga teman-teman ya. Semoga kita bisa segera ketemu lagi. Mudah-mudahan segera aman lagi nih kondisinya, jadi bisa segera berangkat untuk riset buku ketiga, karena pasti nggak cuma saya nih, ada banyak fanboynya Maria yang nunggu nih buku ketiganya apa. Insya Allah ya. Oke, sama mau ngingetin lagi ya tadi lagi ada kompetisi film vertikal, ya, kompetisi film vertikal 2022. Ya, relaksasi beragama. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikutan bisa langsung cek aja di websitenya Bentang Belia ya. Bentang Pustaka. Oke, terima kasih banyak Mbak Feby. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bye. Ya, buat teman-teman semuanya, itu tadi obrolan kita sama Mbak Feby. Seru banget ya, semoga gak cuma saya aja nih yang excited bisa ngobrol sama Mbak Feby, tapi teman-teman juga bisa dapet insight ya. Nah teman-teman silahkan follow akunnya @mizan.com dan akun-akun Mizan Group lainnya di Instagram, supaya kalau misalnya ada episode baru bisa langsung dapat infonya gitu ya. Nah terus subscribe juga channel Mizan Network di YouTube, jadi teman-teman bisa nonton podcast kita episode selanjutnya. Kemudian podcast kita juga bisa didengarkan di platform podcast favorit teman-teman semua gitu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bukan Main, sampai jumpa di episode berikutnya.